pencipta alam semesta yang mengatakan bahwa kehidupan dunia dan apa-apa yang ada di dunia yang nampak oleh mata kita ini, itu adalah kesenangan yang menipis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan keadaan yang baik itu dengan amal. Keadaan yang baik Allah hubungkan dengan amal yang keluar dari anggota badan kita. Apabila amal yang keluar dari anggota badan kita itu sesuai dengan Quran dan hadis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sukseskan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan kita dunia dan akhirat. Namun apabila amal yang keluar dari anggota badan kita tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan rusakkan kehidupan kita. Meskipun kita memiliki kerajaan, meskipun kita memiliki pangkat jabatan, tapi kalau amal yang keluar dari anggota badan tidak sesuai dengan Quran hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala akan sengsarakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hinakan kita di dalam asbab kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan susahkan kita dalam asbab kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasakan kita dalam asbab kehidupan. Kapan? Ketika amal yang keluar dari anggota badan kita tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal anggota badan ini hubungannya dengan hati. Allah hubungkan anggota badan dengan hati manusia. Amal hubungannya dengan hati. Apabila hati kita terisi oleh iman, yakin yang benar, maka dengan sendirinya amal yang keluar dari anggota badan kita adalah amal-amal yang baik. Karena itulah Anbiya alaihi salawat wa taslimat, usaha mereka kebanyakan maksimal, kebanyakan waktu mereka gunakan untuk membenahi iman umatnya, iman kaumnya. Bagaimana iman yang ada dalam hati adalah iman yang benar, iman yang baik. Ini adalah usaha para Nabi alaihi salawat wa taslim. Sebab apabila iman telah benar, maka amal yang keluar dari anggota badan menjadi amal yang baik. Bila amal kita baik, maka Allah akan memperbaiki keadaan. Jadi yang menyebabkan rusaknya keadaan kita bukan orang lain. Oh, ini karena pemerintah ataupun negara. Bagaimana Fir'aun zalimnya Fir'aun, bagaimana zalimnya Namrud. Tapi Bani Israel ketika mereka telah membetulkan iman mereka, membetulkan amal mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di dalam lautan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa zalimnya Namrud laknatu alaih, tapi enggak bisa melukai, enggak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada satu bulu yang ada di badan Nabi Ibrahim pun dia enggak bisa menyentuh. Padahal dia memiliki segalanya, kekuatan, senjata, tentara, semua, kerajaan di tangannya, tapi enggak bisa memberikan mudarat kepada satu rambut pun, satu bulu yang ada di badan Nabi Ibrahim pun dia enggak bisa. Meskipun dilempar ke dalam api, tali terbakar, tapi satu bulu yang ada di badan Nabi Ibrahim pun tidak terbakar oleh api. Kalau kita menisbatkan, oh ini kita hidup susah, hidup sengsara ini karena pejabat ini, karena negara, tidak. Itu karena amal kita sendiri, karena amal kita rusak, amal kita tidak sesuai dengan Quran dan hadis, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rusak kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan masalah, datangkan keadaan-keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita karena amal kita rusak. Dan kenapa amal rusak? Karena iman yang ada dalam hati kita itu iman yang tidak benar. Apa itu iman yang benar? Iman yang benar, iman atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berbuat.
Langit dan bumi tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Langit dan bumi dan apa-apa yang ada di langit bumi tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berbuat. Pertama kita nafikan ghairullah, bahwa selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Apa yang kita miliki tidak bisa memberikan manfaat. Qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Katakan bahwa aku tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun madarat, kematian ataupun kehidupan ataupun kebangkitan. Itu bukan di tangan kita. Kita enggak memilikinya, kita enggak menguasai. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman yang benar. Iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Nabi Musa alaihissalam berusaha bertahun-tahun untuk membentuk iman yakin Bani Israel. Ketika iman yakin Bani Israel telah sempurna, telah baik, dan amalnya telah baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan Fir'aun laknatullah. Maka iman kepada kudrat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah tampakkan kudratnya di Ka'bah Baitullah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingin menunjukkan kudratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyuruh untuk menempatkan Nabi Ismail dan Sayyidah Hajirah di Syam atau di Mesir yang ketika itu adalah tanah yang sangat subur, banyak makanan. Namun Allah perintahkan, bawa istri anak kamu. Kemana ya Allah jalan? Dibawa dari negeri Syam, negeri yang makmur. Apa dibalik perintah itu? Allah perintahkan bawa. Jalan 1 bulan berjalan sampai ke Mekah Mukarramah, yang ketika itu tidak ada aspek kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada hanya gunung-gunung bebatuan. Allah perintahkan tinggalkan di sini. Tinggalkan di sini. Tidak ada aspek kehidupan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, saat ini banyak negeri yang sudah maju, Mesir, Syam ketika itu. Aku tidak letakkan istri dan anakku di sana. Aku letakkan di sini supaya apa? Liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Supaya mereka menegakkan salat. Kalau mereka menegakkan sholat, maka dimanapun mereka berada dalam asbab keadaan apapun, dalam kondisi apapun, Allah bersama mereka. Allah akan perbaiki kehidupan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berdoa, "Jal afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun." Jadikanlah hati-hati manusia condong kepada keluarga saya ini, mencintai mereka. Hanya doa seperti itu, dan supaya Allah berikan kepada mereka rezeki buah-buah. Supaya apa? Supaya kita kalau kita datang ke Mekah pun, di sana kita merenungkan muraqabah kudrat Allah. Bagaimana di sini dulu Allah telah menampakkan kudratnya. 4 kudrat yang besar Allah tampakkan di Ka'bah Baitullah. Dulu bumi ini semua adalah air, bulatan air, bola air. Tidak ada tanah daratan. Dari yang sekarang di atasnya ada Ka'bah Baitullah, dari situ Allah ciptakan tanah, kemudian Allah sebar jadi 5 benua. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kudrat yang kedua yang Allah tambahkan yaitu kudrat rububiyah, bahwa Allah yang maha memelihara. Allah Rabbul Alamin memelihara Nabi Ismail dan Sayyidah Hajirah tanpa asbab. Allah SWT keluarkan air Zam-Zam tanpa harus digali. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita di situ belajar. Di sini dulu keluarga Ibrahim alaihissalam menegakkan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka kehidupan.
Kaum Madian yang mereka maju dalam perniagaan, Allah hancurkan mereka. Ini keluarga Nabi Ibrahim tidak ada perniagaan, tidak ada jual beli, tapi diabadikan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah SWT tanpa ada. Belajar kudrat. Dengan berada di Ka'bah Baitullah kita belajar bahwa Allah yang maha memelihara, Allah yang maha menghidupi. Kemudian kita renungkan bagaimana kaum Sabak yang maju dalam pertanian mereka, tapi agamanya nol, Allah hancurkan mereka. Keluarga Ibrahim alaihissalam meskipun tidak ada pertanian, namun agamanya kuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala datangkan berbagai macam makanan buah-buahan kepada mereka tanpa harus bercocok tanam sampai sekarang. Itu hari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT tambahkan kudratnya di Ka'bah Baitullah. Abrahah ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah, Allah subhanahu wa ta'ala jaga, Allah pelihara, Allah kirim azabil menghancurkan tentara. Pemimpin pasukan bergajah, Mahmud namanya, dia paling depan. Dia mendengar suara, Mahmud jangan lanjutkan, ini rumah Allah, kau hancurkan dia, Allah akan hancurkan kalian. Maka gajah yang dikendalikan oleh Mahmud ini berhenti, gak bisa maju. Yang lain maju aja, maka Allah hancurkan mereka.